wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puja yang disyukuri oleh Allah Taala dan rahmatnya, hidayahnya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri di sesi aksi nyata modul 1 4 budaya positif CDP angkatan 11 yang tadi akan dilaksanakan oleh Bu Sulistiawati SPD. Untuk waktu, marilah kita berkata dengan baca doa kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islamina, wabil Muhammadin Nabiya Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nanti akan berbicara beliau sendiri. Pada beliau silakan dan diri silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Tika Abadudun dan ini adalah Ibu Iriat SPD. Pada beliau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan sehingga pada saat ini sebagai selaku nanti dapat menjadi kami menghadiri di sekolah bagaimana bentuk implementasi dari budaya itu di Indonesia. Dalam pertanyaan sehat walafiat dengan terima kasih saya sampaikan juga kepada Ibu Sulis yang sudah mungkin ini angkatan kedua di beberapa kita. Mudah-mudahan nanti akan mengikat kepada Ibu semuanya menjadi guru yang memberikan makna pada anak-anak kita yang ada di beberapa kita dan di semua ini. Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kesempatan animasi sesungguhnya untuk dari implementasi budaya positif
sini. Semoga nanti acara ini dapat lancar dan mohon interaksi dari ibu mungkin yang ingin seperti apa sesungguhnya budaya ibu maupun disuruh di sini disampaikan maupun kalau ini tadi disuruh semoga ibu nanti bisa mengatakan apa ya saya mungkin juga sedikit tapi saya dari belakang setelah hari ini juga bersama dengan kegiatan dan kegiatan itu jadi saya terima kasih waktunya, semoga ada manfaat nanti sebetulnya dari informasi apa yang nanti aku sampaikan oleh tulis apa benar apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu acara ini yaitu diseminasi memahami kebutuhan murid dengan budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Ibu Sulistiawati SPD. Ada beliau, silakan. Terima kasih beliau. Oke, terima kasih ibu-ibu semuanya atas kesempatannya pada siang hari ini sudah mau mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1 PMK budaya positif di sekolah. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan bagaimana budaya positif di sekolah. Hari ini yang akan disampaikan yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, ada 5 posisi kontrol sebagai seorang ibu. Kemudian restitusi, segitiga restitusi, di mana bisa ada masalah-masalah ada bagaimana kita sangat menyelesaikan masalah tersebut. Sebelum kita mulai, lanjut Bu Zul. Oke, kesepakatan kita bersepakatan dulu ketika acara ini ada usulan kesepakatan apa? Ada usulan dilanjut Bu. Lanjut lagi Bu Zul. Usulnya apa hari ini ketika kita ada ini? Usulnya itu oh aktif, monggo. Nanti dalam kesepakatan ya aktif. Kemudian dan meninggalkan ruangan ketika belum selesai. Kemudian HP di silent. Oke, kesepakatan ya. HP di silent, aktif, kemudian tidak meninggalkan ruangan sebelum acara selesai. Sepakat G? Oke, selanjutnya Bu Zul, lanjut slide berikutnya. Ya, selesai tepat waktu, benar Ibu Yusti. Kita selesai tepat waktu, kita mulai dari oke, 1 jam ke depan G. Oke, pertanyaannya, Ibu setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju? Tidak setuju. Oke. Yang kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Tidak. Oke. Ya, karena dia melakukan karena dia secara paksaan bukan dari kesadaran diri sendiri. Oke. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju? Oke. Ya. Alasannya Bu Yusti? Oke, ya benar. Kalau sudah terlihat ya, ada sudah sesuai dengan ngobrol dan karena
Ya, dari motivasi diri. Dia sadar, oh ya kakak dia, kakak dia, kakak ini dia sangat mau belajar itu penting seperti itu. Lanjutnya, oke, di sini saya katakan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut, nah, perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha agar apalagi kita sebagai seorang pendidik dan wali murid, kita harus mempunyai kepercayaan yang sama. Kemudian dari pilihannya kita berusaha memahami pandangan orang lain dari dunia tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kalau itu teori kontrolnya. Kemudian stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya bisa mengontrol diri Anda. Itu teorinya. Kemudian stimulusnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teorinya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulusnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Lanjut Bu. Nah, di sini disiplin positif. Menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Gibson, bukan Gibson ini, Gibson. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi, kemudian karena disiplin, belajar kontrol diri dengan mengkaji, menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin. Jadi kalau kita mau mengajarkan disiplin ke anak, jadi mulai dari diri sendiri. Kita sendiri apalagi guru. Guru itu dimulai itu. Jadi disiplin dari diri, insya Allah baru kita bisa memberikan kebijakan atau teladan bagi murid-murid kita. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi untuk menghindarkan hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai itu semua adalah nilai kebajikan universal. Itu motivasi yang jadi dikasih ini. Tapi kita harus berikan motivasi yang dari dalam diri, motivasi dari dalam. Karena nantinya kita bisa mewujudkan atau mencetak karakter anak yang memang benar-benar dari intrinsik dari dalam diri. Jadi nggak ada paksaan, nggak ada pujian, nggak ada seperti. Jadi memang benar-benar anak sadar dari dirinya sendiri. Kemudian model berpikir menang-menang, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian, apakah guru sebagai pembuat rasa bersalah? Kemudian, posisi guru sebagai teman, kemudian sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nanti akan kita kupas secara rinci bagaimana kita di posisi yang mana jadi seorang guru. Kemudian sering garis fungsi, melestarikan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai universal tadi ada keyakinan kelas. Sebenarnya kalau di kabur itu ketika kita sebelum bermain, nah anak-anak kita kan masih belum paham ya keyakinan kelas apa. Jadi kita tanyakan anak-anak pengennya seperti apa, kelas kita seperti apa. Jadi memang pakai kata-kata yang sederhana. Jadi akan membantu. Kalau aturan keyakinan itu sebenarnya yang anak masih tanda kutip terlalu ini ya bahasanya terlalu. Jadi kita pengennya seperti apa, kelasnya seperti apa nanti kalau kita bermain seperti ini. Ajak anak berdiskusi. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang
kemudian kekuasaan, kita sebagai manusia butuh kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kita butuh kesenangan, dan yang terakhir kita butuh kebebasan. Apakah makna disiplin itu? Berasal dari bahasa Latin disiplinan, yang artinya belajar. Maka dari kata itu, ini berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi diri. Jadi dengan berdisiplin kita bisa menggali. Dengan anak-anak kita berdisiplin, kita bisa menggali potensi anak kita. Kemudian tujuan apa yang dihargai. Namun dalam realita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai apa yang harus kita terapkan, yang harus kita inginkan kepada anak didik kita. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat yang positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai ini dicapai di seluruh Indonesia dengan profil pelajar Pancasila. Kita semua tahu ya, jadi ada 6 nilai yang harus dimiliki anak-anak bangsa kita. Yang pertama beriman, bertakwa kepada bangsa dan akhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan kreatif. Sekarang dieksplorasi konsep teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah termasuk motivasi eksternal. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila nanti saya dapat apa ya kalau saya dapat ini, saya akan dapat ini. Dan itu adalah motivasi eksternal. Aku mau belajar karena kalau sudah belajar nanti sama mau dikasih hadiah. Nah, apa yang saya sampaikan di sini tadi, dia hanya belajar ketika dia dapat hadiah. Kalau nggak dapat hadiah, dia nggak mau belajar. Seperti itu motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal. Jadi dari diri dalam diri sendiri. Jadi tanpa ada motivasi dari luar, ada paksaan atau hadiah atau bagaimana. Jadi timbul dari diri sendiri anak. Merdeka. Inilah bapak pendidikan kita menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara sudah bahwa kita seorang guru itu kita benar menuntun, membimbing dan mengatakan anak-anak. Jadi sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodrat anak. Jadi kita harusnya hanya menuntun agar anak-anak ini menjadi yang profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang yang dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berarti sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memberi satu tujuan itu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongnya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Jadi ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Dampaknya pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan membentuk. Jadi kayak apa? Diancam gitu Bu ya. Nanti kalau udah dijemput dari mama loh ya. Itu kan juga seperti hukuman. Hanya sekolah yang pintar. Nanti kalau sekolah yang pintar tak berikan es krim. Itu kan dia karena mau es krim. Jadi dia mau sekolah. Ketika ada dibelikan ini sama dia nggak mau ya. Itu makanya itu hindari ya Bu. Hindari dari kita. Kemudian penghargaan tidak yang efektif
efektif, kemarin juga tidak efektif dan juga akan merusak hubungan. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas penghargaan, akan mematikan kreativitas. Jadi anak-anak akan kurang bebas. Apalagi kita saat ini di bangsa belajar ya, jadi anak-anak kebebasan. Terserah, misalnya kita mau punya bahan ini, terserah mau buat apa. Bahannya dari ini. Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik yang tadi tidak ada di dalam dirinya. Hanya karena ini ada hadiah, ada ini dia melakukan hal-hal yang baik. Nah sekarang ibu ya, saya bisa dari ini ya, ada tindakan guru. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ketika mencatat 100 kali, biasanya guru akan menyuruh anak-anak misalnya datang terlambat, mencatat 10 kali kepada saya tidak akan datang terlambat. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, termasuk apa? Termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi atau beredar? Hukuman. Kenapa? Hukuman. Kenapa beredar? Konsekuensi. Saya bisa konsekuensi mencatat karena sekolahnya waktu COVID, jadi diwajibkan untuk memakai konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena bertanggung jawab ya apa yang ini. Kemudian membersihkan tubuh, menahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Hukuman. Akhirnya kita lihat. Nah, lihat tadi, oke. Lihat, ya. Tadi yang jauh beredar tidak pakai masker, ya. Dia pakai masker, ya. Itu hukuman. Karena tanggung jawab, konsekuensi itu apa yang sudah kita lakukan, bertanggung jawab dari apa-apa. Itu konsekuensinya. Lanjut Bu Zul, paham ya antara hukuman dan konsekuensi? Nah sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi ya tadi itu. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati jangka waktu lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan karena dia anak akan timbul rasa dendam. Ya, kalau kita selingkuh anak akan timbul rasa dendam karena dipaksa. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri karena nggak sesuai dengan hatinya, kan sakit hatinya. Kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Oh, tidak dihukum. Kalau yang kan akhirnya timbul rasa tidak jujur, anak akan berbohong demi dia tidak dihukum seperti itu. Kemudian marah, rasa bersalah dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau kita kan, ya merasa ini maka malu ya bunda, jangan tidak masalah. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam melakukan etik. Kemudian anak menghargai disiplin karena dia harus tanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya. Kemudian stimulus dan tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Oke, selanjutnya ini disiplin, ini identitas gagal ya bukan hukuman. Konsekuensi restitusi. Nah ini restitusi. Restitusi adalah suatu penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dengan adanya diskusi, jadi kita bisa belajar untuk diskusi, mencari solusinya apa seperti itu. Jadi nggak sekedar anak buat kesalahan dihukum, tidak. Jadi ada diskusi, ada penyelesaian, kolaborasi, jadi akan didikan mencari solusinya bagaimana seperti itu. Dan tindakan apa yang lebih baik seperti itu. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun ingin belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus untuk karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi memang benar-benar anak mencari solusinya dari yang disalahkan. Berbuat misalnya terlambat. Ya jadi kita datang terlambat. Apa yang membuat kamu datang terlambat? Hal apa sebaiknya bagaimana kalau datangnya tidak terlambat? Ini anak dia kan ya mencari solusinya. Datang terlambat mungkin karena ibunya terlalu lama. Kalau anak kita biasanya rewel bangunnya, bangun tidur langsung lihat HP, mandinya lama. Jadi kadang-kadang sebaiknya biar nggak lama, apa yang harus dilakukan agar tidak terlambat? Main bangun tidur langsung mandi, nanti kan anak melakukan sendiri kan. Jadi cara itu nanti kita kuatkan. Setelah anak menemukan solusinya, baru kita kuatkan. Ya, besok tidak terlambat lagi. Itu sudah dilakukan seperti itu. Jadi kita mencari apa ya? Solusi dan anak sendiri yang menemukan seperti itu. Sekarang eksplorasi konsep dan keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila berkendara di menggunakan roda 2? Jadi seperti halnya di kelas tadi, kita harus kalau di tingkat SD mesti ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas karena tingkatnya sudah agak tinggi. Tapi kalau seperti di TK kita nggak memang kesepakatan ini, jadi kita tanyakan maunya seperti apa kelasnya, biar pengennya kelasnya tenang, aman, disiplin, sayang teman. Ada kan muncul dari anak itu, ya itu namanya kesepakatan kita ketika nanti bermain ya, tadi yang disebutkan anak-anak. Di sini ada contohnya video besok saya sudah mencoba untuk ini anak-anak. Video tentang kelas di PKB ini.
keyakinan atau kesepakatan kelas di TKB dulu, kebetulan di kelompok TKB ketiga. Jadi ketika kita karena di usia TK, jadi anak-anak masih belum bisa membaca, masih belum bisa menulis sendiri. Kalau di tingkat SD, anak-anak bisa diajari nulis semangat datang tepat waktu dan terlambat. Ketika izin ke kamar mandi harus izin dulu, dan itu kalau di tingkat yang lebih tinggi. Karena tadi TK, jadi kita menanyakannya kalau untuk keyakinan kelas anak-anak masih belum paham gitu. Jadi kita menanyakan maunya seperti apa kelasnya, seperti anak-anak pengennya nanti kalau bermain seperti apa. Saya teman bu guru, jadi itu kan juga sudah termasuk keyakinan kesepakatan kelas di kelas. Saya teman, mainan dirapikan, kalau sudah tanggung jawab, disiplin seperti itu. Bergantian mainnya itu juga sudah memberikan sabar. Jadi kosakatanya lebih sederhana untuk anak-anak. Sebenarnya kita di TKB itu sudah melakukan, ya, cuma kita lebih meningkatkan lagi. Ketika pendidikan menurut awal kita sudah melakukan, tapi perlu kita tingkatkan lagi agar nantinya pendidikannya semakin maju seperti itu. Budaya positif di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan yang positif, kemudian ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ketika semua warga sekolah melaksanakan budaya positif, insya Allah visi dan misi sekolah akan tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sekolah. Seperti itu. Lanjut. Jadi kesepakatan kelas itu memang ada diskusi antara guru dan murid, karena yang melakukannya adalah murid dan juga guru. Nah, di mana kegiatan pendalaman adanya kelas ada tabel B dan tabel Y, di mana misalnya hormat tabel Y. Tabel Y itu terdengar. Kalau misalnya terlihat mau merapikan mainan, itu kan terlihat. Kemudian perilaku juga itu termasuk juga perilaku ketindakan. Kemudian bekerjanya misalnya di tabel Y, kami hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli atau dengan yang lain. Nah, lanjut Bu Zul. Nah, lanjut. Nah, seperti ini, ada peraturan, ada keyakinan kelas. Nah, seperti ini. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk keyakinan kelas apa peraturan? Kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas, oke ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas. Kemudian gunakan masker. Peraturan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas, tadi disiplin, mendekatkan ibu guru. Selanjutnya bisa kita lihat. Nah, tadi dari keyakinan itu termasuk apa? Nah, ketika kita selalu memberikan mainan, tanggung jawab. Ketika anak-anak tanggung jawab guru memberikan mainan, termasuk nilai-nilai kebajikan yang dimiliki anak berupa tanggung jawab. Kegiatannya mengembalikan mainan ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu nilai apa? Kebajikan apa? Menghormati orang lain. Kemudian hadir 15 menit sebelum bel masuk, itu komitmen. Kemudian menghormati orang lain juga. Dilarang melakukan kekerasan, itu demi keselamatan. Jadi nilai kebajikannya keselamatan.
kemudian menghormati orang lain juga, dilarang menggunakan narkoba dan kesehatan, jika bergantian atau menunggu giliran itu sabar. Tadi kan anak-anak juga menyebutkan sabar guru bergiliran, menunggu giliran saat bermain itu nilai kebajikannya sudah masuk. Kemudian gunakan masker itu juga untuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas untuk keselamatan dan keamanan. Dilanjut eksplorasi konsep kebutuhan. Nah, disinilah ada dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa? Jadi manusia itu butuh bertahan hidup, kemudian penguasaan, butuh kasih sayang, ibu butuh kasih sayang semuanya. Ya, betul ya, semuanya pasti. Apalagi anak-anak pasti butuh kasih sayang. Kita kelihatan ketika ada anak yang kan berbeda. Jadi kita lihat latar belakangnya seperti apa, kasih sayangnya di rumah seperti apa, itu akan berbeda perilakunya seperti itu. Kemudian butuh kesenangan, butuh refleksi, ya, jalan-jalan. Kemudian butuh kebebasan, merdeka, ya, bebas ya, merdeka. Lanjut. Nah, inilah posisi kontrol. Tadi sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, membuat teman, pemantau dan manajer. Ketika kita menjadi itu semua, dari 5 kontrol posisi ini, yang paling menjadi dasar kita sebagai seorang anggota sebagai manajer. Kalau yang empat ini sebaiknya dihindari. Kita sebagai manajer tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat masalah, karena nanti akan merasa bagaimana ya. Jadi kemudian tidak merasa sebagai teman, tidak memantau, jadi sebagai seorang manajer. Terkadang dari kata pertanyaan itu sudah bisa memberikan posisinya seperti itu. Jadi itu bermasalah. Jadi kelihatan dengan mimik wajah, konotasinya kita, bagaimana itu sudah kelihatan sebagai ayo kita sudah seperti menghukum ya, menghadapi anak-anak. Kalau kita sebagai manajer sebaiknya harus diapakan. Baik, jadi anak-anak diberi kebebasan. Ya, jadi ya seperti itu. Jadi kita sebagai seorang guru bisa menjadi manajer di dalam suatu kelas. Lanjut dulu. Pernyataan saya kalau membuat masalah biasanya guru itu mengatakan seperti saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti guru di posisi pembuat masalah. Kemudian sebagai hukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu bapak, pasti kamu bisa. Itu kita posisinya sebagai seorang teman. Kemudian sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi sebagai seorang pemantau, sebagai manajer, bagaimana ya kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi anak-anak benar diberi kebebasan untuk berpikir mencari solusinya. Sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir, apa yang sekali itu kan sudah mau menjudge anak ya, seperti itu. Nah sekarang ini bagi 3 restitusi. Jadi dalam suatu masalah, misalnya yang tadi disampaikan, anaknya sedang terlambat, sering datang terlambat. Jadi kita menanyakan anak, memvalidasi, kita menstabiliskan identitasnya dulu. Kita tanyakan kenapa biasanya dalam minggu ini sering datang terlambat, ada apa? Jadi kita tanyakan identitas seperti itu. Kemudian sebaiknya memvalidasi kebutuhannya. Adakah cara yang lebih baik atau sebaiknya bagaimana kalau datangnya lebih pagi? Jadi tidak begini seperti itu. Kemudian baru kita yakinkan pada anak, jika kamu datangnya lebih pagi dan lambat, kamu nanti bisa mengikuti kegiatan senam, kebiasaan seperti itu. Jadi ada 3 tahap di sekitar 73 restitusi. Lanjut Buzul. Jadi kita benar-benar ini ya, lanjut Buzul. Lanjut Buzul. Nah, ini refleksi. Jadi
ada refleksi. Jadi nanti ibu bisa menuliskan di atas pano, nanti ibu bisa lihat di sana hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dalam pembelajaran. Hal baru apa yang bisa mengubah dengan ibu. Kemudian yang kedua, langsung diisi semua apa bu ya? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini, khususnya mengenal makna disiplin positif dan makna motivasi intrinsik tadi dari dalam diri dan dari eksternal tadi. Kemudian peran among, jadi kita sebagai seorang guru seperti apakah yang telah lakukan selama mengikuti diseminasi ini. Kemudian saya akan menjadi among yang seperti apa? Seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini, setelah mengetahui makna disiplin, apa yang akan dilakukan? Kemudian perasaan apa ya perasaan saya? Keragaman disiplin, keragaman lingkungan. Saya akan menjadi Oke, ibu-ibu semuanya, terima kasih ibu-ibu sudah mengisi refleksi hari ini. Saya akan membacakan mungkin kesimpulan dari refleksi hari ini ya dari ibu-ibu. Di sini hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Di sini memberikan kedisiplinan pada anak, tidak harus dengan hukuman, dan juga selalu memberikan masukan pada anak. Kemudian reward, melakukan reward. Kemudian perasaan. Disiplin perlu ditingkatkan tanpa harus dengan hukuman atau tanpa harus dengan ancaman seperti itu. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini, khususnya mengenal makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan yang di sini dari teman-teman ada yang perasaannya saya merasakan terkadang sering melakukan belum melakukan kesepakatan positif, disiplin positif, kemudian nantinya akan menjadikan lebih baik. Kemudian peran apa, seperti apakah setelah melakukan sebagai seorang among setelah mengikuti diseminasi ini, perannya agar budaya positif atau disiplin lebih terlaksana oleh semua warga sekolah sehingga visi dan misi akan tercapai. Kemudian saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini. Dari jawaban dari teman-teman, guru yang selalu memberikan kesepakatan kelas dan berpusat pada anak untuk memberikan melakukan budaya positif disiplin di kelas maupun di sekolah. Itulah saya dari besarnya. Jadi memang benar ya, ketika budaya positif kita lakukan, kita terapkan di sekolah maupun di kelas, gak hanya murid tapi semua warga di sekolah, baik tata usaha, kebersihan, ketika melakukan disiplin positif dengan kesepakatan kelas atau sekolah, ya kelas atau sekolah, semua bisa dilakukan dengan baik. Insya Allah visi dan misi sekolah akan tercapai. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi semangat untuk tetap menjadi guru yang memberikan teladan bagi murid-murid kita, memberikan guru yang
selalu menuntun arah diri kita agar menjadi generasi bangsa yang berkarakter, terutama menjadi murid yang berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih untuk semuanya atas waktunya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.